Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Ini udah jam kedua kita ya? Ya. Udah sarapan tadi? Sudah. Udah jajan? Sudah. Oke, kita lanjutkan ya. Baik, sebelum belajar seperti biasa, kita berdoa dulu. Mohon bantuannya kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Ya, berdoa mulai. Abdi Lila, Indi, Aziza, Anggun, Fiolin, Java, Marwa, Fauzan, Yusma, Ilyas, Jelita, Raffi, Rifando, Tira Fitriani, Jalfa. Baik, berarti dua orang yang tidak hadir ya. Kita doakan mereka berdua segera sehat dari sakitnya agar bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Amin. Baik, sebelum kita lanjutkan ke pelajaran hari ini, Bapak mau membagikan lembar refleksi ya. Nanti silakan diisi sesuai dengan perasaan anak-anak pada pagi hari ini. Silakan dikasih nama, kemudian dipilih. Banyak kan? Baik, dari hasil refleksi pagi ini ada 50% lebih yang 4 siswa perasaannya sedih, yang lainnya senang dan bahagia. Oke, kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan pelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Dirjen mohon bantuannya, dan kepada anak-anak semua Bapak minta untuk berdiri. Silakan duduk kembali. Baik ya, kita lanjutkan. Itu tadi adalah lagu Indonesia Raya atau lagu kebangsaan negara kita ya.
Untuk selanjutnya kita akan belajar mata pelajaran baru kemarin, ya, yang kita sudah belajar sekali kemarin di hari Selasa yang lalu tentang coding dan kecerdasan artifisial. Nah, kemarin kita sudah mempelajari pengenalan dekomposisi, ya. Sebelum kita lanjutkan, Bapak ingin bertanya dulu tentang pelajaran minggu lalu, ya. Apa sih coding itu? Bisa jawab? Saya, Pak. Ya, Del. Coding adalah proses menulis instruksi atau perintah menggunakan bahasa pemrograman agar komputer dapat memahami dan melaksanakan tugas tertentu. Betul, ya. Nah, pengertian coding itu adalah proses menulis instruksi perintah menggunakan bahasa programmer agar komputer dapat memahami dan melaksanakan tugas tertentu. Tuh, kemarin sudah kita jelaskan, ya, sudah kita pelajari. Nah, tadi selain coding, apa sih tujuan dan manfaat coding? Ada yang tahu? Bun. Tujuan dan manfaat coding: menciptakan teknologi, pemecahan masalah, mengembangkan kreativitas, keterampilan bernilai tinggi. Ya, pas, ya. Tujuan dan manfaat coding itu menciptakan teknologi, memecahkan masalah, kemudian mengembangkan kreativitas, ya, kemudian keterampilan bernilai tinggi. Seperti udah paham yang kemarin, ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama itu peserta didik nanti akan belajar menemukan pola dari berbagai situasi agar dapat digunakan kembali. Yang kedua, peserta didik dapat memahami konsep berpikir komputasional. Itu walaupun kemarin sudah kita pelajari berpikir komputasional, kita akan memperdalam lagi dengan pengenalan pola, ya. Sebelum kita lanjutkan ke materi ini, coba berdiri dulu semua, kita tepuk semangat. Apa sih berpikir komputasional itu? Ada yang tahu? Nadia? Proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan menerapkan cara-cara yang digunakan oleh seorang ilmuwan komputer. Ya, proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan menerapkan cara-cara yang digunakan oleh seorang ilmuwan komputer, ya, berpikir komputasional. Jadi berpikir seperti komputer. Tahu komputer, kan? Tahu. Biasanya komputer itu gimana? Cerdas gak dia? Biasanya apa yang kita mau buat dipenuhi oleh komputer. Yang pintar itu komputer apa manusia? Hah? Manusia apa komputer? Manusia. Manusia, karena yang menciptakan komputer itu adalah manusia. Ya. Nah, berpikir komputasional bukan hanya tentang menggunakan komputer, tetapi tentang mengembangkan pola pikir untuk menuntut langkah penyelesaian masalah dengan efektif dan efisien. Jadi ibaratnya begini, misalkan si Tira ini punya masalah. Masalahnya apa? Mau membuat mie goreng, ya. Jadi dia bingung, ini ada mie goreng, ini ada telur, ini ada bawang merah, ini ada bawang putih, ini ada minyak goreng. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Dia harus berpikir komputasional, menyelesaikan dari urutan-urutan proses. Pentingnya berpikir komputasional itu sangat penting. Jadi kita semua itu harus bisa berpikir komputasional. Kalau nggak bisa berpikir komputasional, nanti masalah kita nggak akan selesai. Ya, ini pentingnya. Yang pertama itu membantu menyelesaikan masalah dengan lebih mudah. Seperti tadi itu contohnya, ya, mau membuat sesuatu harus mengikuti langkah-langkah, tidak boleh dilewati langkahnya. Nanti mau membuat mie berantas itu garamnya nggak dimasukkan,
Gimana rasanya? Anyep, nggak enak kan? Itu kurang sedap. Mau membuat mie rebus, minyak nggak dimasukkan. Jadi mie rebusnya? Enggak. Mau membuat robot, mesinnya nggak masuk. Bisa gerak ya? Nah, itu makanya kita harus berpikir menyelesaikan masalah dari yang pertama sampai terakhir, ya. Yang kedua, membantu membuat keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, mengajarkan cara berpikir kreatif dan terstruktur. Itu tadi. Dengan berpikir komputasional itu kita harus kreatif. Hari ini mau masak apa ya si Giora? Masak ayam penyet. Nah, itu harus diatur. Terus struktur langkah-langkahnya tadi itu nggak boleh dilompat-lompati, ya. Berikutnya, membantu menghemat waktu dan lebih efisien. Kalau kita sudah tahu urutannya, pekerjaan itu lebih cepat siap dan hasilnya memuaskan. Membantu beradaptasi dengan teknologi. Berpikir komputasional itu memiliki prinsip, ya. Ada berapa prinsip? Kemarin sudah kita bahas sebentar ini. Ada empat. Yang pertama kemarin sudah kita pelajari apa? Komposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang mau kita pelajari lagi ya. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Ya, baik. Hari ini kita belajar tentang pengenalan pola. Ini ada pengenalan pola atau pattern recognition. Minta bantuannya siapa yang suaranya buater? Coba dibaca Dapa. Kemampuan untuk mengenali kesamaan, keteraturan atau perbedaan dalam suatu masalah atau situasi. Pola yang dikenali digunakan untuk memperkirakan hasil atau menyusun strategi penyelesaian masalah dengan cara yang sudah terbukti berhasil. Ya, ada contoh gambar polanya nih. Ini ya pola ya. Sini ada warna kuning. Ini gambarnya agak lonjong. Kemudian di sini ada persegi panjang warna merah. Kemudian ada segi empat. Jadi hijau ya. Biru. Ini bintang juga warna oranye. Ini kuning. Nah, ke bawahnya nanti akan berurutan kembali. Di sini berarti apa di bawahnya? Merah. Terus biru. Terus oranye lagi. Ya. Ini langkah-langkah dalam pengenalan pola. Ya, yang pertama kita amati dulu data atau informasi yang ada. Jadi kita amati gambar polanya itu apa-apa saja di situ. Nah, setelah yang pertama, kedua, dari pertama kedua ini apa yang menyebabkan kedua, kemudian apa yang menyebabkan muncul yang ketiga. Itu yang kita amati dulu gambar polanya. Yang kedua, identifikasi kesamaan. Nah, ini kita identifikasi dulu, kita tengok dulu, kita cek dulu kesamaannya, perbedaan atau keteraturan dalam data yang pola itu tadi ya. Gunakan pola yang dikenali untuk menyusun strategi penyelesaian masalah. Nah, dari pola-pola yang sudah di depan itu tadi yang sudah ada, kita bisa menyelesaikan masalah pola yang berikutnya nanti. Ya, kuncinya kita harus menyelesaikan dulu yang dua di atas, mengamati dan identifikasi kesamaan. Oh ya. Nah, ini ciri-ciri pengenalan pola yang baik. Pola yang dikenali bersifat konsisten dan berulang. Tuh, ini kalau ada satu, habis itu dua, tiga lagi. Ya, itu nanti bisa untuk mencari pola berikutnya. Pola dapat digunakan untuk menyusun solusi yang efektif. Contohnya lagi begini. Jadwal pelajaran itu kan Senin sampai Sabtu. Hari Senin misalkan kita upacara. Hari Rabunya kita senam. Hari Jumatnya kita kontrohis atau pembiasaan. Hari Sabtunya kita senam. Nah, lanjut ke hari Senin berikutnya lagi. Seninnya kita upacara, Rabunya
6 lagi. Jumatnya Kamis lagi. Sabtunya 6 lagi. Senin berikutnya lagi upacara lagi. Nah itu sampai seterusnya, nggak akan berubah kalau polanya seperti itu. Iya kan? Contoh pengenalan pola. Pola selanjutnya adalah ada angka 1, ada angka 2, ada angka 5, 7. Kemudian polanya berapa lagi tuh? 9. Kenapa 9? Karena pola pertama dan kedua itu adalah lompatan dari 2 ya. 1 tambah 2 3, 3 tambah 2 5 tambah 2 7 tambah 2 9 tambah 2 Oke, berarti kita sudah mengenali pola pertama dan kedua dan karakternya ya. Jadi bisa menentukan pola yang ke-5 dan ke-6. Nah, yang berikutnya, perhatikan pola berikut. Ada lingkaran, segitiga, persegi, lingkaran apa enggak ini? Ada segitiga, ada persegi, ada lingkaran, ada segitiga lagi. Terus titik-titik. Pertanyaannya, gambar ke-10 pada pola di atas adalah, kita hitung nih, gambar berapa nih sekarang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ini 9, 10. Kita tentukan 2 gambar ya. Pak, gambar yang ke-9 dulu apa ini kira-kira nih? Lingkaran, segitiga, persegi. Lingkaran, segitiga, persegi. Lingkaran, segitiga, persegi. Setelah persegi, jawabannya berarti ya? Nih, ada pola lagi nih. Gampang ya. Persegi panjang, segitiga. Segitiga, persegi panjang. Segitiga, segitiga. Nih ada abjad. Polanya adalah A, B, C, D, E. Ini ada D, ada E. Ini apa? A. Kembali ke A ya. Ini B. Ini C. Kemudian dimulai lagi dengan B. Untuk memperdalam pengetahuan kalian semua, Bapak akan memutar video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, berjumpa lagi dengan Bu Yuti. Hari ini kita akan belajar coding dan kecerdasan artifisial atau KKA. Wah, ada modul baru loh. Kali ini kita akan masuk pada materi berpikir komputasional, yaitu terdiri dari komposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Kalau kalian ingin tahu lebih lanjut, simak video ini sampai selesai. Apa itu berpikir komputasional? Yaitu proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan menerapkan cara-cara yang digunakan oleh seorang ilmuwan komputer. Pada berpikir komputasional, seorang memecahkan masalah dengan pendekatan yang logis, sistematis, dan terstruktur, sehingga solusi yang dihasilkan dapat dijalankan oleh manusia ataupun komputer. Berpikir komputasional bukan hanya tentang menggunakan komputer saja, tetapi tentang mengembangkan pola pikir untuk menyusun langkah penyelesaian masalah dengan efektif dan efisien tentunya. Nah, itu tadi kita belajar sedikit tentang materi pengenalan pola. Next video kita akan belajar di komposisi, algoritma, dan juga abstraksi. Terima kasih. Jadi dari video pembelajaran yang baru kita lihat, di situ kita sudah bisa memahami kan apa itu berpikir komputasional, kemudian apa lagi itu prinsip-prinsip berpikir komputasional. Itu ada 4. Di komposisi, pengenalan pola, kemudian abstraksi, dan algoritma ya. Jadi hari ini kita belajar tentang pola, kemudian besok minggu depan kita mempelajari tentang abstraksi. Kita lanjutkan.
Nah, kita masuk ke LKPD atau LKM. Nah, sebelum Bapak bagikan lembar kerjanya, Bapak minta untuk dibagi 4 kelompok. Silakan membentuk 4 kelompok. Kemarin udah Bapak bagi kelompoknya ya. Jadi 4 kelompok. Silakan. Baik, sudah terbentuk kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini ada tugas. Silakan didiskusikan dengan teman sekelompok. Ada peralatannya nanti Bapak bagikan. Nah, cara mengerjakan LKBD-nya silakan ditengok. Yang pertama itu adalah menyusun pola bentuk, ya. Tadi sudah kita bahas di depan. Ada bola basket, ada bola kaki, ada bola kasti. Gunting, kemudian dimasukkan ke kotak-kotak yang kosong ini. Nah, yang kedua itu pola bilangan. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Nanti kalau sudah siap, kita presentasikan ke depan. Ini nanti foto untuk dipasang di itu diisi pakai pena. Ada yang bingung? Ya. Apa ya, Bang? Nah, yang dipotong ini nanti masukkan ke sini. Mana yang tepat gambarnya? Itu ya, film ditempel. Ya, bisa kan? Nah. Ada kendala? Ada kendala? Dicari, diamati dulu yang pola pertama, ketiga, ini ke sini, kemudian, nah ini patokannya jadi sini bisa kamu tengok patokannya. Jadi ini ke sini, kenapa kok bisa habis 84? Kenapa itu? Jadi ini ke sini lagi. Tuh, yang ini udah dipotong-potong. Nah ini dipotong mana tadi ya? Itu ya, tempel ya. Nah, tempel di kotak-kotak yang kosong sesuai polanya. Bisa kan? Nah, oke. Siap? Kalau sudah siap, Anda siap kelompok berapa? Kelompok 4, silakan untuk dipresentasikan ke depan. Ayo, yang lain kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh saudari Kaila. Ya, Kaila, silakan. Menyusun pola bentuk, perhatikan gambar di bawah ini lalu bikin tandakan gambar sesuai dengan pola yang ada. Bola basket, bola kaki, bola kasti, bola basket. Bola kaki, bola basket, bola kasti, bola kaki. Bola kasti, bola kaki, bola basket, bola kasti. Ya, tugas yang kedua. Bola bilangan, apabila bola bilangan dua hiji. 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, 10, 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
12, 15, 5, 10, 16, 20, 25, 24, 20, 16, 12, 8, 100, 90, 80, 70, 60, 50. Itulah hasil dari diskusi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepukan, tepukan. Oke, dari keempat kelompok sudah mempresentasikan dengan hasilnya sesuai yang Bapak harapkan ya. Luar biasa. Silakan dikumpulkan tugas kelompoknya beserta peralatannya.
Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua ya? Oke, kalau sudah paham semua, Bapak kenalkan pattern recognition atau pengenalan pola pada link di Google ya. Ini online. Cara kerja kita nanti di atas ada pesawat, di bawah ada mobil. Nah, mereka berduanya ini balapan ini sampai ke pinggir sini. Tetapi jalan dari mobil ini terkendala atau berlobang. Nah, lubangnya ini harus kita tutupi dengan pola-pola yang ada di bawah. Jika polanya salah, maka tidak akan tertutup lubangnya atau jalannya ini. Tapi kalau polanya yang kita masukkan ini benar, maka jalannya mobil ini akan lancar sehingga bisa mengalahkan pesawat. Nah ini kita mulai. Ya. Ada polanya itu lingkaran, bintang dan segitiga. Mobil ini mau balapan dengan pesawat ya. Win the race by completing the pattern before the airplane. Pakai tutup. Tiga. Oke. Ulang ya. Bintang? Ya. Benar nggak? Ya. Ya. Terus apa lagi? Bulat. Lalu? Bulat. Segitiga. Salah ya. Jadi berpikir komputasional itu kita harus mengikuti alurnya atau langkahnya sesuai dengan yang diminta. Kalau yang diminta segitiga, maka harus masukkan segitiga. Lanjut ya, yang berikutnya ini Bapak juga ada kuis. Nah ini, silakan nanti dimulai dari kelompok 1 ya. Nah, pola selanjutnya yang mana? Kelompok 1. A ya. Oke, betul. Selamat untuk kelompok 1 ya. Lanjut, kelompok 2. Kelompok 2, silakan dinikmati soalnya. Pola selanjutnya adalah B. Yakin? Oke, betul. Lanjut, kelompok 3. Ada 2 pilihan ini. Mana yang didapat kelompok 3 nanti? 8, 11, 14, 17. Yang B apa A? Yakin? Oke, 3 kelompok betul semua. Terakhir ini tanpa data sudah pasti kelompok 4. Yang mana? A atau B? Berikan pola berikut 2, 4, 6, 8, 10. Yang mana? A. Oke, keempat kelompok sudah benar semua ya. Jadi memang sudah paham ini tentang pengenalan pola. Nilainya 4, waktunya 1 menit 33 detik. Nanti bisa kalian buka di rumah ya. Kalau mau mencoba lagi, ini Bapak berikan linknya. Dari kuis 4 soal tadi semua kelompok sudah benar ya. Dan yang selanjutnya ini dari tugas NKPD tadi juga semua keempat kelompok juga sudah benar semua. Ada yang sedikit yang kurang pas dari gambarnya ya, yang ditempel itu ada 1 atau 2 tadi Bapak tengok, itu ada yang nggak pas penempatan gambarnya atau polanya. Nah, nanti Bapak kasih gambar yang sesuai ya. Nah, kita lanjutkan. Bapak ada lembar refleksi yang harus kalian isi.
Jadi kalau bagikan silakan diisi, waktunya hanya 1 menit. Ini kasih nama. Siap? Oke, dikumpulkan. Kelompok 3 kumpulkan. Kumpulkan. Kelompok 4 siap? Nama udah kan? Namanya sudah. Oke. Kelompok 2 siap? Ya. Kumpulkan. Kelompok 1 kumpulkan. Oke. Mantap ini. Hanya satu yang menangis, yang semuanya jempol ya. Ya, keren, mantap. Selanjutnya ada lembar evaluasi, silahkan kalian isi ya. Ini ada evaluasi tentang pelajaran kemarin dan pelajaran hari ini ya. Siap? Belum? Kenapa Bun? Gak ada jawabannya? Mungkin ada jawabannya. Maka pertanyaan angka selanjutnya jalan keluar adalah perhatikan yang nomor 5 itu. Jangan tertipu yang nomor 5. Kita harus mengenali yang namanya pola. Perhatikan, tadi ada perintahnya, kita harus mengidentifikasi. Perhatikan pola bilangan berikut 1 ke 3 itu berapa itu polanya? 6 ke 10 4. Berarti setelah 2, 3 terus 4. 10 ke 15 5. Berarti ini 5, 2, 3, 4, 5. Setelah 15 ke tambah 6. Sudah siap Bun? Oke, sudah siap. Kumpulkan. Itulah pentingnya kita mengidentifikasi pola ya. Kemudian kita identifikasi kenapa kok bisa muncul di pola yang ketiga, keempat dan seterusnya ya. Oke, betul semua. Kelompok 1 ya, kelompok 1 betul semua. Rafki kelompok 2 salah 1. Kelompok 3 salah 1. Kelompok 4 betul semua. Oke, lanjut, selesai ya. Kita simpulkan pelajaran pada hari ini. Kesimpulannya, pengenalan pola dalam berpikir komputasional itu ya adalah proses mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan dalam data atau masalah untuk menyederhanakannya, memungkinkan solusi yang dapat diulang untuk masalah serupa dan memfasilitasi perencanaan solusi yang lebih efisien dan efektif untuk masalah yang lebih besar. Jadi masalah yang lebih besar kita pilah-pilah ya, selesaikan sedikit-sedikit sehingga masalah itu menjadi ringan dan bisa kita selesaikan ya. Fungsi dan manfaat pengenalan pola ini fungsinya. Kalau kita nggak mengenali pola, hanya melihat pola nomor 1 sama yang kedua, kita tertipu. Ternyata yang pola pertama kedua itu tambah 2, pola kedua ketiga tambah 3, pola ketiga keempat tambah 4. Nah kalau kita hanya melihat pola pertama dan kedua itu tertipu. Kalau tidak, kita kenali dulu pola-polanya. Ini fungsinya untuk menyederhanakan masalah. Kalau kita sudah mengenali pola, masalahnya bisa kita sederhanakan. Dan solusi yang dapat diulang. Nah, kalau sudah ketemu yang pertama kedua sampai berikutnya tetap seperti itu polanya, ya, berulang-ulang. Peningkatan efektivitas. Ada pertanyaan lagi? Paham ya? Baik, kita berjumpa kembali di pelajaran coding pada hari Selasa depan. Pelajaran pada hari ini bakal selesai dan tuntas. Kalian semua sudah memahaminya tentang pengenalan pola ya. Jadi Bapak akhiri kegiatan pada pagi ini
Kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak persilakan untuk istirahat. Silakan.